Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau dan bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wah, ini bagian yang sangat terkenal bagi orang Israel khususnya. Disebut sebagai Shema. Karena kata pertama itu dengarlah. Dengarlah dalam bahasa Ibrani Shema. Tapi selain berarti dengarlah, arti Shema adalah taatilah. Jadi waktu kita mendengar, kita diperintahkan juga untuk menaati itu. Dan itu indah sekali. Tapi saya nggak akan membahas ini makna teksnya ya. Sebab nanti saya bisa panjang bahas makna teks Ulangan 6 ayat 4-9 ini. Saya akan langsung menginterpretasikan untuk hubungan dengan topik kita, yaitu Christ-centered parenting. Nah, Anda lihat di situ banyak sekali kata harus ya. Harus. Jadi itu semua perintah bagi kita. Nah, kalau lihat makna teks dan makna budaya saat itu, ini Musa berbicara kepada para pria. Kalau orang berkumpul di tempat ibadah, itu pasti pria yang berkumpul. Wanita di mana? Di tenda ya. Masak-masak ya. Ya, sehingga bahasa Ibraninya ini semua kata engkau dan mu dalam bahasa Ibrani itu nafseskah. Semua itu adalah maskulin. Dikatakan kepada para pria. Jadi pada waktu dikatakan haruslah engkau, itu haruslah engkau. Para pria semua yang utamanya menjadi tugas para pria di dalam makna teksnya. Untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Pria, siap pria? Nggak siap nih. Musa, nggak siap nih. Pria, siap? Gimana nih? Gitu ya. Nah, jadi tapi tentunya kita nggak akan bisa sendiri. Kita pasti membutuhkan penolong yang sepadan, ya kan? Jadi para istri jangan bilang jangan bilang rasain lo ya. Tugas lo, bukan. Kalau Anda nggak ada dan nggak menolong, ini nggak akan jalan tugas ini. Nggak akan jalan. Maka mari kita lihat Ulangan 6 ayat 4-9 ini. Kita bagi dalam 3 bagian, 4-5 ya. Tadi kita lihat dengarlah, Tuhan Allah kita itu Esa, kita harus mengasihi Tuhan ya. Maka saya interpretasikan sebagai, bagaimana kita tadi sudah sebagai worship leader tadi mengatakan, kita sebagai orang tua meneladankan hidup kita. Jadi bagaimana kesaksian hidup kita? Ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Dan anak-anak selalu lihat itu. Waktu kita bekerja sebagai profesional atau sebagai pelayan Tuhan atau sebagai pengusaha. Apakah setiap hal kita jalankan sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Saya senang ya ada seorang pengurus pernah jadi majelis juga di GKY Puri. Dia udah lama punya usaha itu adalah grosir rokok. Grosir rokok, saudara-saudara. Untungnya gede. Gitu kan. Jadi itu udah lama diusahakan. Tapi dia berdoa, Tuhan betul gak ini? Ini Tuhan ingin kami jalankan atau enggak? Dan singkat cerita, mereka ambil keputusan, mereka melepaskan bisnis itu. Demi ketaatan kepada Tuhan. Dan demi kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan buat pasangan suami istri ini dengan anak 3 waktu itu melepaskan bisnis tersebut
Enggak gampang. Itu sumber pendapatan hilang. Tapi sampai sekarang mereka ada dalam keadaan yang sangat baik dan lebih bersuka cita dengan bisnis yang berbeda. Tapi itulah karena mereka mengasihi Tuhan, karena taat pada Tuhan, dan anak-anak dari kecil melihat orang tuanya di dalam melakukan bisnis sungguh-sungguh mau menaati, mencari Tuhan. Nah, ayat 6-7 ya kita tadi udah baca ya, mengenai apa yang kuperintahkan, Musa perintahkan, yaitu seluruh firman Tuhan yang sudah pernah diajarkan, diulang kembali. Itulah haruslah engkau perhatikan dan engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi ini adalah bagian mengenai tugas kita sebagai orang tua melakukan pengajaran iman kepada anak-anak. Secara verbal, dan melalui pengalaman hidup. Waktu dikatakan dalam perjalanan, waktu bangun, waktu baring, itu artinya dalam segala situasi hidup. Hidup itu kita bawa kepada firman Tuhan, menyelaraskannya dengan firman, dan membawa firman kepada kehidupan. Dan lagi-lagi, waktu kita mengajarkan iman itu, hanya melalui verbal, tapi pengalaman hidupnya miskin, anak-anak susah sekali belajar firman. Tadi worship leader sudah banyak mengatakan dengan sangat baik ya, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mengajarkan. Kalau kita nggak melakukan, kita nggak bisa mengajarkan. Tapi ada orang bilang sebaliknya, ya udah, pokoknya saya pengalaman hidup saya benar, saya melakukan yang benar, ya saya nggak usah ngajar. Ngajarin anak-anak maksudnya. Enggak juga, ini jelas perintah Tuhan tadi. Harus mengajarkan firman, perintah Tuhan itu berulang-ulang. Dan itu utamanya menjadi tugas siapa? Loh, kok lupa ini? Pura-pura lupa kawan ini ya. Utamanya tugas siapa? Orang tua. Gimana kalau orang tuanya masih muda? Utamanya tugas ayah. Jadi siapa yang mimpin doa? Lo kok guyung-guyung baik lo. Ayah ya, bener ya? Ayah ya? Didelegasikan boleh nggak? Boleh, sekali-sekali. Namanya delegasi, ya toh. Kalau tiap kali bukan delegasi lagi namanya, itu namanya ngejorokin. Gitu ya. Iya. Jadi yang mimpin baca firman siapa? Iya. Itu powernya besar sekali. Tapi orang sering berkata, istri saya dari dulu guru sekolah minggu kok. Ya nggak apa-apa. Enggak dibilang kalau engkau menjadi guru sekolah minggu, baru engkaulah yang mengajarkan firman itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Enggak ada ayatnya macam gitu. Tapi kebanyakan guru sekolah minggu apa? Pria atau wanita? Saya enggak ikut jawab ya. Ikut jawab ya. Makanya perlu sekali diusahakan guru sekolah minggu Lause itu pria. Kenapa? Supaya anak-anak lihat. Anak-anak dari kecil dibina oleh Lause-Lause dan kebanyakan wanita. Dan anak-anak mendapatkan kesan yang kuat bahwa hal-hal rohani itu adalah wanita yang urus. Pria urus hal-hal rohana. Enggak, ini menjadi utamanya tugas pria. Jadi, kalau yang istri lebih tahu firman gimana dong? Istri lebih tahu firman nih daripada suaminya. Gimana? Boleh, ajarin suaminya boleh. Cariin mana yang itu, terus sodorkan. Anda yang cari bahannya, terus kasih suami yang pimpin di rumah. Siap?
Siap? Ah, ada amin saudara-saudara. Waduh, gitu ya. Nah, ayat 89 bicara mengenai tiang pintu rumah, gerbang kota. Jadi ciri keluarga. Nah, 89 jadi parenting style-nya gimana? Cara ngajarin firman-nya. Nah, kita harus belajar. Nggak bisa kalau nggak belajar. Saya suami istri belajar terus sampai sekarang. Kenapa? Karena sekarang anak-anak kami umur 29, 28, 27, 25. Kami parenting adult. Dan kami lagi-lagi banyak melakukan kesalahan. Salah maning. Kan di setiap periode kan berbeda caranya. Nah, kami sering disebut sebagai pakar parenting, gak ada. Kami harus terus belajar, cari buku lagi, lihat artikel, cari YouTube, terus belajar. Supaya parenting style kita itu benar-benar Christ-centered. Pertanyaannya, ini cuma nanya ya. Saya mau nanya, jawab ya. Oke. Jangan tegang Bang. Nah, pertanyaannya, apakah di rumah kita ada teriakan-teriakan yang sama dengan di rumah yang non-Kristen? Nggak usah angkat tangan. Mau angkat tangan lagi, jangan. Apakah di rumah kita ada banyak kemarahan-kemarahan sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita punya filosofi bahwa anak itu adalah kertas putih yang tinggal diisi? Itu tidak alkitabiah. Roma 3 ayat 23 katakan sebab semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak kita pada waktu dilahirkan dia lahirkan dalam dosa. Oleh sebab itu kita mesti mendidik mereka di dalam firman supaya betul-betul bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi kita lihat yang tengah dulu ya, secara cepat aja nih yang tengah nih. Nah, itu. Kalau kesaksian hidup makin baik, pengajaran imannya akan makin powerful. Kalau kesaksian hidupnya enggak taat di banyak tempat, di mana misalnya? Kita udah pernah bahas juga tuh. Ya, di lampu merah kita taat enggak? Lalu lintas taat enggak? Kalau kita enggak taat, pengajaran iman kita powernya berkurang. Karena anak bingung sebetulnya. Gitu ya. Kok papi gini ya ngajarinnya? Oh tapi kok gitu ya kalau di jalan. Kita kalau disalib marah enggak? Istighfar ya. Kalau mau marah jangan ada itulah ya. Stiker smile, Jesus loves you ya. Di mobilnya jangan ada itu ya. Gitu ya. Tapi kesaksian hidup kita gimana? Di jalan raya, di tempat kerjaan, di bisnis dan semuanya. Nah kalau parenting style kita bagus, itu benar alkitabiah, maka nanti pengajaran imannya itu akan makin penuh kuasa. Nah sekarang saya bergerak dari tengah dulu ya. Pengajaran iman, nih ada buku ini, nanti saya tinggalin nih 5 biji di sini nih. Ini buku bagus sekali. Ini jurnal pertama tentang juru selamatku, berisi 30 hari untuk dibaca orang tua dengan anak-anak. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan mereka terima Kristus. Nah, jadi saya memberikan buku ini dia Mawarsari banyak sekali mengikuti kelas kami. Dia mantan guru ya. Dia bisa menulis dan dia menulis buku ini bagus sekali. Kalau jemaat memakai buku ini untuk menolong anak-anak bertemu dengan Tuhan dan menantang mereka untuk terima Kristus, maka kita bisa memastikan kita menginjili mulai dari rumah kita dulu. Waktu kita mau mengajarkan iman, kita menginjili dulu. Jadi saya mulai di anak-anak kami umur 2,
Mulai dengan cerita-cerita Alkitab, nanti cerita-cerita dengan pahlawan iman. Tapi umur 4 atau 5, saya menginjili mereka satu persatu, memastikan mereka mau menerima Kristus atau enggak. Dan memastikan iman itu ada di dalam hati mereka. Ini penting sekali. Ya, jadi nanti silakan dibagikan untuk orang tua yang anaknya masih di bawah 8. Ini, buku ini ya. Saya titip nanti di musik. Nah, ini family altar yang kreatif. Ini GI Denny dan GI VB ya. Family altar kenapa sih banyak keluarga nggak jalan? Karena dibuat seperti di gereja di rumah itu. Wah, anak-anak family altar lain sekali ya. Ada yang langsung dari Alkitab, kemudian pakai alat peraga tuh penciptaan manusia, dibikin sobek-sobek. Ini buat waktu kita masih punya anak kecil ya, gitu ya. Terus yang lain adalah alat peraga lagi, ya sobek jadi salib, menggambarkan kasih Allah, gitu ya. Nah nanti Anda bisa lihat ini di situ, ada contoh-contohnya nih. Di Facebooknya, di Instagramnya. Nanti saya perkenalkan beberapa Instagram lain. Nidia Mawarsari juga punya Instagram dan Facebook. Ada banyak sekali ide-ide yang kreatif. Sehingga kita bisa melakukan dengan buat anak-anak itu fun. Ya, dan sehingga bisa lebih setia, bisa setiap hari anak-anak menantikan itu gitu ya. Indah sekali. Nah, berikutnya kami menggunakan buku ini kayak gini ya dulu ya. Itu ada ODG, see very well. Anak-anak suruh nyusun jadi kalimat. Oh, jadinya God is everywhere gitu ya. Terus nanti ada renungannya dibaca. Jadi macam-macam ya, bikin apa. Nah, jadi anak-anak gambar ini, saya juga gambar itu sama-sama. Tapi merenungkan ayat jadinya. Ini untuk saat teduh bersama dulu waktu anak-anak masih kecil. Nanti ganti lagi pakai gema ya. Ganti-ganti. Ya, supaya terus menarik buat anak-anaknya. Jadi itu adalah mengenai pengajaran iman. Sedikit saja saya kupas ya, nggak sempat banyak-banyak. Nah tapi kita mau lihat sekarang yang sebelah kanan tadi, ya parenting style-nya. Ya. Nah filosofinya seperti apa? Yohanes 15 ayat 15 mari kita baca bersama. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 itu mendekati akhir pelayanan Yesus di muka bumi. Coba Anda perhatikan bahwa dia menyebut murid-muridnya itu sahabat. Setelah mendekati 3,5 tahun, itu jadi sahabat. Bukan murid lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabat. Nah, filosofi ini akan kita terpakai dalam parenting kita. Jadi, kita meniru Kristus karena dalam parenting itu kita memuridkan anak-anak kita di dalam Kristus. Menumbuhkan mereka sebagai murid-murid Kristus. Itu tugas kita. Maka Anda lihat diagram ini. Ada 4 fase dalam membesarkan anak ya. Umur 0 sampai 5 harus disiplin. Disiplin yang tinggi. 6 sampai 12 training, 12-19 coaching. 19 ke atas itu sahabat. Udah young adult itu udah sahabat. Ya filosofinya yang tadi. Anda lihat ada garis yang menurun, itu adalah otoritas. Jadi, waktu anak-anak masih kecil, otoritas kita tuh besar, tinggi. Kita hanya mengajari anak kita untuk taat. Dia mesti taat, ikutin apa yang kita bilang. Terutama zaman sekarang, gadget. Anak-anak umur 0 sampai 5, 6, 7, sebaiknya Anda minimumkan gadget. Karena Anda enggak akan menang lawan gadget. Dan sudah banyak sekali penyelidikan, orang-orang yang seperti kemarin tadi dikatakan viral bundir itu, kebanyakan
tekanan itu tinggi sekali karena gadget. Karena terlalu banyak info yang diterima, terlalu banyak pilihan yang mesti dipikirkan, terlalu banyak hal-hal yang nggak seharusnya. Dan itu melebihi kapasitas kita. Nah jadi dari kecil, kalau kita otoritas kita tinggi, kita minta anak-anak kita taat, betul-betul taat. Termasuk dalam hal gadget. Minim sekali. Karena apa? Karena otoritas kita tinggi, dia harus taat. Kita nggak harus menjelaskan apa-apa waktu dia masih kecil. Kenapa? Karena dia belum mengerti. Kita hanya minta dia taat. Nah, kalau dia udah biasa taat dari kecil, lebih mudah nanti di umur-umur berikutnya. 6-12, tapi otoritas kita mesti turun terus. Sampai kalau udah anaknya udah umur 20 ke atas, udah young adult, itu kita udah nggak pakai otoritas lagi, nggak harus awas pokoknya, nggak boleh gitu, nggak bisa. Itu udah betul-betul di bawah sekali tuh. Tapi itu digantikan dengan kurva yang kedua, yang naik. Itu kurva pengaruh. Jadi waktu anak-anak masih kecil, pengaruh kita minim sekali ya, kan masih di bawah ya. Tapi dengan naiknya usia anak-anak, kita membesarkan makin dengan pengaruh. Nah waktu kecil anak-anak suka cerita-cerita kita. Tapi waktu udah mulai umur 8, 9, 10 dia lihat teladan kita. Kita seberapa banyak membaca Alkitab, kita seberapa banyak berdoa, seberapa banyak kita mendapatkan jawaban-jawaban doa. Apakah itu kita menceritakannya kepada anak-anak kita sehingga iman mereka dibangun. Keluarga kita betul-betul terbiasa mendapat jawaban doa dari Tuhan dalam bisnis, dalam kerjaan, dalam perlindungan Tuhan dan sebagainya. Tapi itulah kurva pengaruh itu makin tinggi sekali. Dan waktu anak-anak udah umur di 18, 19 kita lebih membesar. Kita udah lebih banyak enggak menasihati. Walaupun pilihan-pilihan yang dia lakukan kita enggak suka. Keputusan-keputusan yang dia jalankan kita rasa aduh. Tapi tadi kan sudah dikatakan terlalu banyak orang tua yang maunya campur semuanya atau pasang badan untuk kesalahan anak-anak. Gak bisa, biarkan aja mereka salah ya. Kita hanya dengan pengaruh bukan dengan otoritas. Otoritas kita udah rendah. Maka di situ ada titik transisi tuh. Di umur anak 12. Udah otoritasnya udah lebih rendah daripada pengaruh. Kalau Anda mau anak Anda tepat waktu enggak? Mau enggak? Oh enggak mau, ya udah. Ya enggak usah. Kalau enggak mau ya enggak usah. Mau enggak? Oh mau, ya udah. Anda membiasakan keluarga Anda tepat waktu enggak kemana-mana? Gitu loh. Itu pengaruh. Termasuk ke gereja. Kalau keluarga kita biasa terlambat ke gereja, anak-anak belajar sesuatu. Enggak terlalu penting itu gereja. Boleh datang kapan aja gitu. Jadi pengaruh itu begitu cara bekerjanya ya. Nah, jadi transisi anak umur 12 ke atas, 13 terus. Kita perlakukan secara dewasa. Pakai apa? Pakai pola hubungan dewasa. Dilatihnya sejak kapan? Sejak umur 8. Kenapa umur 8? 0 sampai 7 itu kids, 0 sampai 8 itu kids, kanak-kanak. 8 sampai 12 itu preteen, pra-remaja. 13 sampai 19 itu teens, remaja. Gitu ya. Jadi kita membiasakan diri sejak anak-anak kita umur 8, 9, 10, 11, 12, kita pakai pola hubungan dewasa. Kalau ngomong, itu jangan ngomong ke anak-anak, ngomongnya seperti ke orang dewasa. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Ini di sini aja bisa, di sini bisa nih. Nah, garis otoritas ini banyak orang tua yang gini nih, lurus nih gini. Manteng. Coba contohnya gimana?
Contohnya nih ya, kasih contoh ya. Boleh ya? Oke. Anak umur 5, umur 6. Mandi. Suruh mandi. Suruh taat, langsung suruh mandi. Kita bawa dia ke kamar mandi. Umur 10, ya. Jangan lagi mandi. Masih banyak orang tua sama anak umur 15. Udah mandi belum? Bahkan suaminya udah mandi belum? Udah itu kalau kita gitu tuh itu manteng itu. Terus orang tuh bilang, gimana kalau gak mandi? Ya biarin aja. Ayo, anak umur 5 makan, sekarang makan ya. Anak umur 11 makan, sekarang makan. Menurut Anda, kalimat apa yang ditanyakan oleh orang tua sepulang sekolah? Ya. Itu ya. Nah, itu saya tanya sekarang, kalau anak SMA, dia udah berapa ribu kali dengar pertanyaan itu? Kita ketawa-ketawa di sini, tapi banyak yang melakukan kesalahan di rumah. Pertanyaan lainnya apa pulang sekolah? Iya. Itu kalau anak umur 12 ya, dia udah mikir gitu, ngapain sih nanya begini melulu? Tiap hari lagi nanya. Terus pertanyaannya kagak mutu. Terus itu juga bertahun-tahun. Ngebosenin. Itu sebabnya tadi dikatakan, anak remaja udah gak senang dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya salah asuh. Tiap hari nanyain pertanyaan yang basi. Gitu ya. Di YouTube itu banyak kok pelajaran itu. Pertanyaan apa yang jangan ditanyakan kepada anak pulang sekolah? Pertanyaan apa yang seharusnya ditanyakan? Misalnya contohnya, di bagian sini nih. Apa yang tadi kamu paling gak seneng? Apa yang paling seneng? Tapi orang tua Kristen, apa yang paling gak seneng? Ini anak umur 8 ya. Aku digangguin temen. Terus kamu gimana? Aku bales. Orang tua langsung gimana? Gak boleh. Jangan. Itu nyebelin. Itu otoritasnya gimana? Garisnya. Menteng. Gitu ya. Itu cuma contoh-contoh sedikit aja. Gitu ya. Supaya Anda menurunkan garis otoritas dan menaikkan garis pengaruh. Anda boleh dong cerita ke anak-anak. Hari ini papi disalib sama mobil. Aduh, tapi papi doa. Tuhan tolong. Terus papi menang gak apa-apa. Cakep itu. Tapi waktu kita kalah, kita cerita juga. Tadi ada motor nyerempet. Papi klakson. Wow, emang enak. Aduh, salah nih. Mau gak doain papi supaya gak gitu lagi besok? Bisa gitu? Kita gak usah jaim di rumah. Kita gak bisa jaim di rumah. Gak bisa. Kalau kita makin jaim, anak-anak makin gak suka. Gak nempel. Karena dia melihat ada banyak hal yang gak nyambung antara kalimat kita dengan hidup kita. Jadi ingat ya, bertransisi di umur itu. Kenapa di umur 12? Ngikut orang Ibrani. Ibrani itu kalau udah umur 12 ada upacara bar mitzvah. Di orang Yahudi itu, maksud saya. Di orang Yahudi itu gak ada masa remaja, gak ada. Sampai sekarang gak ada. Umur 12 udah bar mitzvah, langsung dianggap sebagai orang dewasa. Makanya itu dilakukan pola hubungan dewasa. Itu sebabnya makanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa kuliah di Universitas Istana ya. Orang muda disebut dalam bahasa Alkitab. Itu sebabnya Daud bisa berperang di umur-umur itu.
Ahli-ahli kitab mengatakan sekitar umur 13, 14. Karena sesudah bermisbah itu udah jadi orang dewasa dan diperlakukan seperti orang dewasa. Dan waktu Anda memperlakukan anak-anak Anda yang belum dewasa, umur 12 kan belum dewasa ya. Anak-anak cowok gimana kalau umur 12? Cowok. Suka pongo-pongo ya. Kalau anak cowok ya. Apa? Nggak tahu. Nggak ngerti. Umur 12. Kalau anak cewek, dia lebih besar sekitar 2 tahun secara mental daripada anak cowok. Makanya anak cewek sama anak cowok kalau disatuin di satu kelas, kalah anak cowoknya. Karena anak cewek duluan bertumbuh. Nanti anak cowok nyusul mulai mahasiswa. Nah, malu mulai secara mental capacity. Jadi Anda sabar-sabar dengan anak cowok yang belum mateng, tapi Anda perlu perlakukan sebagai orang dewasa. Dan waktu dia bikin banyak kesalahan, gimana kita memperlakukan dia sebagai orang dewasa? Itu ya. Maka secara ringkasnya ini adalah disebut sebagai ilustrasi relational equilibrium. Ya. Kalau otoritas besar, tinggi itu jam 6. Kita menegakkan otoritas. Kamu harus. Kenapa? Karena Papa bilang. Itu ya jam 6. Tapi mulai umur 6, mulai umur 10 harus jalan. Jam kita nggak boleh mati. Harus 7+5, 8+10 sampai nanti 9/4. Itulah equilibrium. Sama secara relational tuh sama. Ini orang dewasa. Ini anak yang saya perlakukan sebagai orang dewasa. Dan kenapa anak-anak jadi bete? Karena kita sering anak umur 10, anak umur 13, anak umur 16, jam kita mati. Masih jam 6. Sehingga komunikasi kita dengan anak isinya kebanyakan berupa apa? 1, instruksi. Kedua, apa? Belakangnya si juga nih. Koreksi. Coba Anda lihat komunikasi, tabulasi di rumah. Setiap hari ada berapa koreksi? Ada berapa instruksi? Kalau kalimat-kalimat kita berisi instruksi dan koreksi, dan itu biasa di umur anak 0 sampai 5 sampai 6, itu instruksi koreksi, instruksi. Tapi jangan kebablasan. Karena kita mesti mengarah kepada menjadikan dia sahabat. Nah, nggak bisa jam 6 tiba-tiba 9/4. 6, 7+5, 8+10, 9/4. Satu orang tua di TikTok ya, anaknya masih kecil, umur 6. Mau nolong orang tuanya ngambil semangka. Ya dari sini. Lihat ya di TikTok ya, iya kan? Ngambil semangka, kan anaknya kecil ya. Dia, wah kemana-mana ya. Wah ketakutan dia. Papanya datang. Papanya bilang, wah oke, ayo kita beresin bersama. Anaknya udah takut. Wah ini dimarahin nih. Papanya bilang, gak apa-apa, ayo kita beresin bersama. Wah cicinya juga bantu, mamanya bantu. Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan itu adalah bukan jam 6. Itu udah beralih 7+5, 8+10. Maka tadi waktu kita nyanyikan itu, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Rahmatnya baru setiap pagi. Ratapan 3:22-23 ya. Kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya, enggak pernah berkurang. Kasih setia Tuhan itu tetap turun-temurun, enggak pernah berkurang. Tapi rahmatnya itu baru setiap pagi. Nah, rahmat ini berkata tentang apa? Kata rahmat di Alkitab LAI, saya pelajari, cari seluruh kata rahmat. Itu berhubungan dengan pengampunan. Alkitab bahasa Inggris pakai new mercies every morning. Mercy itu adalah pengampunan. Kenapa Allah berikan rahmat baru tiap pagi? Kenapa?
Kenapa kita perlu rahmat baru tiap pagi? Karena kita berdosa tiap hari. Walaupun Yesus sudah naik di kayu salib dan kita sudah dibayar dosa kita. Tapi kita terus masih berdosa tiap hari. Dan hampir tiap pagi saya bersyukur. Aku berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu tetap untuk diriku selama-lamanya. Dan walaupun aku terus melakukan kesalahan, Engkau berikan rahmat yang baru setiap hari. Itu luar biasa buat aku. Membuat aku bisa percaya diri dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena Dia memberikan rahmat yang baru setiap pagi. Indah sekali. Nah, jadi dalam hubungan kita Christ-centered parenting itu, seberapa besar rahmat kita kepada anak kita? Anak-anak kita melakukan kesalahan setiap hari di rumah? Iya ya? Banyak ya? Banyak ya? Jangan dibahas semuanya. Jangan dikoreksi semuanya. Dia akan mati gaya, mati kutu, mati semuanya. Karena dia akan tetap melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau seperti ayah tadi, yang walaupun anaknya membuat berantakan seluruh dapur, tapi dia punya rahmat. Dikasih pengampunan dan bersama-sama kita bisa seperti itu, anak-anak akan sukacita. Anak-anak remaja zaman sekarang, seperti tadi kita bahas, mereka mengalami tekanan yang jauh lebih tinggi. Itu enggak ngomong bahwa sekarang itu adalah strawberry generation ya. Bukan begitu aja. Tapi situasi membuat mereka jadi seperti strawberry. Tapi justru waktu kita mengerti itu, kita jangan, wah lembek banget sih. Wah gitu aja. Dulu papi nggak gitu. Dulu mati deh. Anak nggak bisa punya percaya diri. Maka anak-anak makin pra-remaja, remaja, dewasa muda, kesalahan-kesalahannya makin kelihatan atau makin nggak kelihatan? Makin kelihatan. Kalau anak-anak, kesalahan anak-anak lah, kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang lucu. Kalau kesalahan remaja, nggak lucu. Kesalahan anak muda, dosa-dosanya nggak lucu. Makanya di dalam Christ-centered parenting kita mesti beralih dari jam 6 ke jam 9:15 supaya menjadikan mereka sahabat anak-anak kita. Dan kita mau lakukan ini. 1 Korintus 13 ayat 11 kita baca bersama. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13, perikop mengenai apa? Kasih. Dan kita tahu ayat 4-8 ada daftar tindakan kasih itu ya. Kesabaran dan segala macam. Ayat 11 berkata, ini. Jadi, apa yang dikatakan ayat ini? Adalah kita harus bertumbuh dalam kasih. Tapi gampang ya mengasihi orang lain di luar rumah? Gampang gak? Gampang lah, ketawa-ketawa, senyum-senyum, selamat siang, shalom, lebih gampang lah ya. Di rumah lebih susah. Tapi waktu kita belajar untuk mengasihi anak-anak kita yang banyak membuat kesalahan, belajar kita bertumbuh dalam kasih, mereka bisa lebih menikmati kita orang tuanya. Waktu tadi dikatakan worship leader Bapak yang mengatakan supaya anak-anak mau terus dekat dengan kita orang tuanya ya. Bagaimana? Kalau mereka merasakan kasih kita yang lebih besar dari waktu ke waktu, mereka akan terus mau nempel sama kita. Kalau kita, komunikasi kita sehari-hari isinya kebanyakan instruksi dan koreksi. Kalau mereka ada kesulitan, mereka datang pada kita enggak? Enggak lah. Nanti salah lagi. Kalau mereka jatuh dalam dosa, mereka akan datang pada kita enggak? Enggak lah. Nanti malah dimarahin.
Orang tadi aku bilang aja sebel sama temen, waktu aku kecil, aku bilang sebel sama temen, langsung bilang gak boleh sebel-sebel. Padahal kita pernah ngalamin gak yang gitu? Pernah. Pernah banget. Jadi, untuk bisa menjadikan anak-anak menjadi sahabat kita, dan kita terus berpengaruh dalam hidup mereka, kasih kita mesti tambah besar. Walaupun mereka tetap lakukan kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh setiap hari di dalam rumah dan di luar rumah. Waktu kita menunjukkan kasih yang lebih lagi, dan kita membuka kesalahan-kesalahan kita seperti tadi misalnya, di lalu lintas kita lagi ngaco, di mana kita lagi ngaco, kita minta anak-anak kita mendoakan, maka mereka mau menjadi sahabat kita. Dan itu jadi indah. Dan waktu hubungan kita dengan anak-anak berkembang menjadi sahabat, kita semakin dimungkinkan untuk memuridkan mereka di dalam Kristus. Indah ya? Nah, jadi mari kita lihat sekali lagi ke sini. Bagaimana kesaksian hidup kita? Bagaimana parenting style kita? Kita mesti bertumbuh dalam semua itu supaya pengajaran iman yang kita berikan kepada anak-anak kita seperti diperintahkan di Ulangan 6 ayat 4-9 tadi, semakin penuh dengan kuasa. Bukan karena kita makin kudus, tapi kita makin mengikuti Tuhan yang kudus. Dan kita bisa membawa anak-anak kita kepada kekudusan di dalam Kristus.